halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke, di video yang selanjutnya, kali ini kita masih tetap membahas tentang bab 3, klasifikasi materi dan perubahannya. Oke, throwback dulu sebentar. Kita sudah belajar wujud materi ya, atau bentuk dari materi. Nah, di sini kita belajar kemarin ada 4 ya. Ada zat padat, ada zat cair, ada gas, ada plasma. Oke, sekarang pertanyaannya, apa saja penyusun materi itu? Oke, nah ini adalah berbagai contoh materi yang ada di sekitar kita. Ini ada air dengan minyak ya, tidak akan pernah bersatu. Kemudian di sini adalah monosodium glutamat atau micin atau pecin ya. Kemudian ini ada air murni, ada belerang atau sulfur, ada kopi, ada sayur sop, ada emas 24 karat. Oke, pertanyaannya untuk kamu coba, silahkan kamu kelompokkan ke 7 materi di atas berdasarkan penyusunnya. Kira-kira mana yang penyusunnya sama, mana yang penyusunnya berbeda ya. Sok, silahkan dicoba dulu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau dilihat dari penyusun materinya, emas 24 karat, di sini maksudnya emasnya murni tanpa campuran ya. Kemudian ada belerang. Ini Ibu kelompokkan ke dalam kelompok yang sama. Kemudian air murni sama monosodium glutamat, Ibu masukkan ke kelompok yang sama juga, kelompok kedua. Air dan minyak, kemudian sayur sop, dan kopi, Ibu masukkan ke kelompok yang 3. Sudah ngeh belum perbedaannya? Oke. Kalau yang pertama, ini emas 24 karat sama belerang atau sulfur, itu termasuknya ke dalam unsur. Ya, jadi emas ya, emas aurum, kalau belerang ya sulfur, berarti itu termasuknya unsur. Beda halnya dengan air murni atau H2O dengan monosodium glutamat ya, MsG. Ini masuknya ke senyawa. Oke. Nah, unsur sama senyawa ini dimasukkan kelompok yang sama, yaitu namanya zat tunggal. Loh, kenapa dimasukin ke yang sama dua kelompok ini? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian air dan minyak, kan ada 2 ya, ada 2 zat air sama minyak. Ada sayur sop tuh, ada bakso. Baksonya ada nggak? Oh, daging ya. Ada daging, wortel, kemudian kol gitu. Kemudian ada buncisnya, ada air. Nah, airnya kan pasti ada rasanya dong, ada asinnya dari garam dan lain-lain. Kemudian kopi. Kopi di sini kan tidak hanya kopi utuh ya, maksudnya kopi langsung jadi cair gitu kan, enggak. Jadi ada tambahan air dan mungkin gula atau krim atau susu bebas. Nah, yang kelompok ketiga ini adalah namanya campuran. Oh, lebih dari 2 jenis zat ada di dalamnya. Oke. Nah, apa nih tabel periodik unsur ya ini? Ini unsur. Nah, unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana. Tadi kita membahasnya apa? Ada emas. Emas itu adalah aurum. Nah, ini emas 24 karat. Jadi aurum murni tanpa tambahan logam yang lain. Kemudian sulfur di sini. Oke, jadi tabel ini adalah tabel yang menunjukkan klasifikasi unsur. Nah, jadi ini unsur-unsur yang ada di alam semesta dimasukkan ke dalam sistem periodik unsur. Oke. Nah, di sini bisa berbentuk atom kayak Fe, ferum, mana ferum? Ini ya, ferum itu besi. Jadi di dalam alam, itu unsur itu bisa ada yang murni, jadi langsung ferum. Tadi aurum ya, magnesium. Seperti itu. Ataupun dalam bentuk molekul. Jadi kalau molekul itu tidak tunggal, ada O2, O2 itu oksigen ya, H2 ini hidrogen, jadi adanya dalam bentuk seperti ini. P4 ini fosfor ya ini nih. Kemudian S8 sulfur yang tadi. Jadi dalam bentuk
molekul itu yang ganda, lebih dari satu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau misalnya kalian lihat, sifatnya ini dibagi menjadi 3. Ada unsur logam, ada non-logam, ada metaloid. Nah, ini membedakannya gimana? Oke, yang metaloid ini yang berwarna kuning nih. B, S, I, G, A, S, kemudian S, B, ini. Nah, ini adalah metaloid. Sementara yang ada di sebelah kiri dari unsur metaloid ini adalah unsur logam. Apa cirinya? Belakangnya itu ada kata ium. Ya, misal ini litium, itu berilium ya, natrium, magnesium, aluminium ya. Kemudian kalsium ya, ini kalium, gallium ya, tellurium dan lain sebagainya. Mayoritas ada iumnya, kayak ferum, kemudian aurum, hydragium ya, kadmium, zinkum, suprum, belakangnya. Itu adalah ciri dari unsur logam seperti itu. Nah, kemudian kita lihat yang ada di sebelah kanan dari metaloid ya ke sana. Ini adalah unsur non-logam. Ya kayak karbon, nitrogen, oksigen ya. Kemudian ini fluor. Kemudian di sini ada neon, argon, krypton, xenon, radon ya. Kemudian di sini ada selenium, kemudian di sini ada bromin. Jadi nanti kalau ini hanya tata namanya aja, penulisannya terdiri dari 2 huruf. Ya, kalau misalnya Kemen Biologi ada tata nama binomial nomenklatur, kalau di unsur di sini terdiri dari 1 atau 2 huruf. Jadi huruf pertamanya apa? Misal karbon, bahasa Latinnya karbon seperti ini, jadi tulisnya C. Nah, tapi ada kalsium juga. Nah, bagaimana membedakan karbon dengan kalsium? Ya udah ditambahin aja Ca, jadi kalsium seperti itu. Nah, ada lagi, kalau cesium gimana? Tambahin aja CS seperti itu. Oke, itu sekilas ya tentang sistem periodik unsur. Kita bahas lebih mendalam. Tadi ada unsur logam, non-logam, sama metaloid. Unsur logam, ya biasa ya kita gunakan di listrik, kemudian kompor, kita masak itu pakai logam kan? Ada yang pakai aluminium, ada yang pakai stainless steel gitu ya. Itu untuk menghantarkan panas sehingga masakan lebih cepat matang. Jadi konduktor panas dan konduktor listrik ya, unsur logam ini biasa digunakannya. Kemudian mudah ditempa dan diregangkan. Kayak misalnya besi. Besi kan kita bisa dipanaskan, dibakar, terus dipukul-pukul untuk dibentuk menjadi bentuk yang kita inginkan. Misal mau bikin pagar ya dibentuk semau kita gitu. Kemudian bentuknya rata-rata padat ya. Lihat besi padat, kemudian aluminium padat. Tapi ada satu zat yang dia posisinya cair. Itu adalah hydragium nih yang ini. Hydragium atau air raksa. Itu adalah logam yang dalam suhu kamar dia berwujud cair seperti itu. Oke, next. Dapat membentuk ion positif. Dia itu cenderung melepaskan elektron. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut di SMA. Untuk yang ion positif, ion negatif, dan sebagainya. Oke, unsur non-logam. Ini biasanya menjadi isolator panas dan isolator listrik. Oke, kemudian rapuh, tidak bisa ditempa. Kayak tadi ya sulfur, itu kan lihat kalian, itu digetok pakai palu juga sudah pecah gitu, seperti itu. Atau karbon itu kayak arang. Pukul aja, dipukul-pukul itu akan rapuh, jadi tidak bisa ditempa gitu. Beda dengan unsur logam. Kemudian wujudnya bervariasi, ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas ya. Kemudian dapat membentuk ion negatif. Nah, unsur non-logam ini dia cenderung lebih mudah untuk menerima elektron daripada untuk melepaskan elektron. Jadi, ketika dia cenderung lebih suka menangkap elektron, menerima elektron dari luar, itu akan membentuk ion negatif. Seperti itu. Unsur metaloid yang ketiga. Nah, ini semikonduktor. Maksudnya semikonduktor itu gimana? Jadi, misal pada suhu ruangan, dia bersifat konduktor.
Nah, ketika di luar dari suhu ruangan, lebih panas atau lebih dinginnya, itu akan menjadi isolator. Jadi pada suhu tertentu saja, dia menjadi konduktornya. Di suhu yang lain, dia menjadi isolator. Oke? Selanjutnya, bereaksi dengan asam dan basa. Oke? Dapat membentuk ion positif dan negatif. Oke, kalau yang tadi ion positif cenderungnya dia melepaskan elektron, sementara yang negatif dia cenderung menerima elektron. Nah, kalau yang metaloid ini bebas, dia mau melepas bisa, menerima bisa, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Senyawa. Nah, ini ada vitamin C ya. Ini kalau misalnya gugus kimianya seperti itu, asam askorbat namanya. Kemudian ini ada gula, ada garam, ada cuka. Mau bikin apa ini? Oke, next. Senyawa. Nah, senyawa bedanya dengan unsur apa? Kalau senyawa ini zat tunggal yang masih bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Nah, jadi kayak misalnya gula, ini bisa disederhanakan lagi. Ini juga vitamin C seperti itu. Nah, kemudian gabungan dari dua unsur atau lebih. Misal, di sini ada garam dapur ya, yang kita kenal itu adalah NaCl, nama kimianya. Natrium klorida. Nah, yang di sini misal ada cuka. Cuka itu misal asam asetat ya. Kita tulis saja CH3COOH. Ini namanya, ada nama ya kalau panjang seperti ini, namanya asam asetat. Nah, jadi coba dilihat, garam dapur ini terdiri dari natrium dan klorida. Ada dua unsur yang tadi di tabel periodik. Kemudian di cuka ini asam asetat ada berapa coba? Ini C. Ini karbonnya ada 2 ya. Ini hidrogennya ada, ini tulisnya di bawah ya, CH3. Jadi bukan CH3 seperti ini, CH-nya itu H3-nya itu adalah subskrip. Jadi di bawah. Ini 3, ini 4, ada 4H, O-nya ada 2. Seperti itu. Oke, jadi gabungan dari 2 unsur atau lebih. Ada C atau karbon, hidrogen, sama oksigen. Oke, sifat senyawa berbeda dari sifat penyusunnya. Nah, kalau misalnya, contoh NaCl ya, Na ini adalah logam ringan. Logam bisa dimakan nggak kira-kira? Aneh ya kalau kita makan logam. Oke, Cl ini klorida. Klorida ini adalah gas yang beracun. Ini logam, ini gas beracun. Tapi kok bisa dimakan? Ya karena sifat senyawa si natrium klorida ini berbeda dari penyusunnya. Ya, jadi garamnya itu NaCl itu ya garam dapur yang bisa kita konsumsi. Penyusunnya, jadi sifat si garamnya sama penyusunnya itu beda, ya tidak sama seperti itu. Nah, misal kemudian ini perbandingan penyusun senyawa selalu tetap. Di sini ada sukrosa. Sukrosa itu gula ya, gula tebu. Ini namanya sukrosa. Nulisnya ini C12, H22, O11. Ini adalah sukrosa. Nah, jadi karena perbandingan penyusunnya selalu tetap, nah ini perbandingannya. Jadi C-nya itu perbandingan C banding H banding O, itu ya ini. C-nya harus 12, H-nya ada 22, O-nya ada 11, seperti itu. Kalau misalnya berubah, misal H-nya jadi H20, ya beda, bukan sukrosa namanya, ada zat yang lain, seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang kopi yang tadi. Ini ada es teh manis, ada air dan minyak, ada sayur sop. Ini namanya campuran, karena terdiri dari 2 zat atau lebih. Tapi yang ini masih bisa terlihat sifat penyusunnya. Contoh, kalau tadi kan NaCl beda ya, penyusunnya sifatnya seperti ini, jadi senyawanya seperti ini, itu beda. Tapi kalau misalnya kita lihat es teh manis, nah di sini masih kelihatan esnya. Esnya dingin kan? Kemudian ada di sini biasanya ada air gulanya. Gulanya masih kerasa manis. Ada teh. Tehnya juga masih tercium aromanya, terus rasa tehnya juga masih terasa. Nah, itu adalah campuran, di mana ketika sudah menjadi campuran, itu rasa-rasa penyusunnya, rasa gula, rasa es, rasa tehnya, itu terasa. Jadi masih bisa dibedakan. Sama halnya kalau kalian makan sayur sop. Oh, ini dagingnya.
oh ini wortelnya rasa wortel, seperti itu. Ini kolnya, ya. Sopnya asin, karena ada garamnya. Masih kerasa garamnya gitu, bukan rasa sayur sop yang beda gitu. Nah, kalau misalnya dilihat, campuran ini kan ada jenisnya macam-macam ya. Kalau kopi mungkin ini terlihat ya kayak kopi aja, kopi semua. Padahal ini kan ada campurannya, ada gulanya, ada ya kopi sama air misal seperti itu. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada yang homogen, ada yang heterogen. Homogen ini berarti semua campuran terlihatnya sama. Contoh, larutan air gula. Ketika air sama gulanya itu tidak bisa dibedakan lagi secara penglihatan. Seperti itu. Atau air garam yang sudah larut semuanya. Itu juga termasuk campuran homogen. Nah, kemudian kalau campuran heterogen, namanya juga heterogen ya, masih terlihat bedanya nih, kayak air sama minyak. Ini airnya, yang ini minyaknya. Kelihatan beda, nah itu masuknya ke heterogen. Nah, heterogen ini dibagi dua, ada yang koloid, ada yang suspensi. Kalau yang koloid itu, dia ada bedanya, tapi terlihatnya mikroskopis. Jadi, oh, kelihatan bedanya ketika sudah kita lihat di mikroskop, seperti itu. Ada yang suspensi. Kalau suspensi, misal, ini bisa kelihatan ada endek-endeknya, ada ampasnya. Nah, itu namanya suspensi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi bedanya unsur, senyawa, sama campuran apa? Ini kalau direkap seperti ini ya. Unsur sama senyawa sama-sama zat tunggal, tapi unsur tidak bisa diuraikan, senyawa bisa diuraikan. Kalau misalnya unsur terdiri dari satu jenis atom saja, helium ya helium, oksigen oksigen tok gitu. Kalau senyawa ini bisa jadi dua atau lebih, kayak tadi CH3COH, kemudian NaCl ya. Nah, ini terbentuknya dari reaksi kimia. Jadi mencampurkan beberapa unsur seperti itu. Dengan ya tekanan suhu sekian gitu ya. Nah, kemudian dengan campuran apa bedanya? Kalau campuran ya, ini kan sama-sama terdiri dari dua jenis ya, ini sama nih. Tapi bedanya senyawa sama campuran adalah, nah sifat senyawa itu tidak sama dengan sifat penyusun, tapi kalau campuran itu masih terlihat sifat-sifat zat penyusunnya. Kalau misalnya yang campuran di sini melalui reaksi fisika, misal diaduk ya seperti itu, kemudian dipanaskan, reaksi fisika itu seperti itu, didinginkan. Kalau misalnya reaksi kimia itu berarti mencampurkan beberapa zat dengan perbandingan massa yang tetap nih seperti ini. Jadi yang tadi NaCl berarti Na-nya 1, Cl-nya 1. Terus tadi apa? C12, H22, O11 ya. Perbandingannya segitu. Tapi kalau misalnya kita mau bikin kopi, orang satu dengan orang yang lainnya pasti punya resep atau komposisi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa tetap gitu perbandingannya. Yang satu mah misalnya kopinya mau yang leket banget, jadi dibanyakin, airnya sedikit, jadi mau bikin espresso. Yang satu mah sukanya americano, misal seperti itu. Jadi kopinya yang sedikit, airnya dibanyakin, ditambah dengan es. Misal seperti itu ya, ini contoh saja. Oke, kalau misalnya konsep yang kita sudah dapatkan tadi, kita petakan atau kita bikin peta konsep, maka akan menjadi seperti ini. Materi, kemarin kita sudah bahas tentang wujud benda. Wujudnya itu bukan lagi 3, tapi ada 4. Ya, ada padat, ada cair, ada gas, dan ada plasma. Oke, kalau dari penyusunnya, tadi ada yang zat tunggal, dan ada yang campuran. Zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa. Kalau campuran ada yang homogen, ada yang heterogen. Yang heterogen nanti dibagi jadi koloid dan suspensi. Nah, itu yang sudah kita pelajari hari ini di video kali ini. Nah, untuk video selanjutnya, silahkan jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di komen kalau ada yang tidak kalian mengerti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys!